Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan akuntansi. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu adalah 21043126. Nah, isi dari video ini adalah penjelasan-penjelasan tentang hukum, bisnis hukum, dan sistem hukum di Indonesia. Seperti apa itu hukum, penjelasan dari hukum, hubungan hukum dan masyarakat, serta apa saja sistem hukum di Indonesia. Untuk materi lebih lanjutnya, saksikan video setelah ini. Baiklah, ini adalah penjelasan tentang hukum, hukum bisnis, dan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya adalah apa-apa saja yang meliputi hukum. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Yang ketiga, berisi perintah dan larangan. Yang keempat, bersifat memaksa. Dan yang terakhir adalah terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Nah, selanjutnya, apakah masyarakat itu? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, apa saja sistematika hukum? Sistematika hukum terbagi dua, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah pada dasarnya hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Selanjutnya adalah hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga adalah hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya adalah UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Contoh Kasus Perlindungan Konsumen. Yang ketiga adalah UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu sendiri adalah peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Dalam pengertian lain, hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara hukum. Hukum administrasi negara juga merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara Republik Indonesia ke depan.
Selanjutnya adalah hukum privat. Hukum privat di sini terbagi dua, yaitu hukum sipil dan hukum dagang. Nah, apa itu hukum sipil? Hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu golongan, dikodifikasi, dan tidak dimuat oleh hakim. Secara konseptual, sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari Codex Justinianus. Namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum Germanik awal, gereja, feudal, praktik lokal, serta kecenderungan doktrinal seperti hukum alam, kodifikasi, dan positivisme hukum. Hukum sivil ini bersifat niskala, asas-asas hukum didefinisikan, dan perbedaan selang hukum substantif dengan prosedural ditekankan. Dalam sistem ini, legislasi dipandang sebagai sumber hukum utama, dan sistem pengambilannya kebanyakan lepas sama sekali dengan pendahulu dan terdiri dari petugas-petugas yudisial terlatih dengan kekuasaan penafsiran hukum yang terbatas. Selanjutnya ada hukum dagang. Nah, hukum dagang ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis. Definisi lain juga mengatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan sebagai fungsi hukum dan masyarakat. Hukum dagang juga termasuk ke dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Itu karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang tidak termasuk dalam hukum kebendaan. Hukum dagang di Indonesia, seperti juga bentuk hukum perusahaan swasta, tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan para sumber. Terdapat 3 jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yaitu hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Selanjutnya adalah sistematika hukum perdata, yaitu ada 4 macam. Yang pertama adalah hukum perorangan, yang kedua adalah hukum keluarga, yang ketiga adalah hukum kekayaan, dan yang keempat adalah hukum waris. Nah, selanjutnya kita bahas hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis itu sendiri adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Nah, fungsi dari hukum bisnis itu sendiri sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Azas hukum bisnis terdapat 2. Yang pertama adalah aspek kontrak perjanjian itu sendiri. Yang kedua adalah aspek kebebasan berkontrak. Selanjutnya adalah ada subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Ada 2 hal yang meliputi subjek hukum. Yang pertama, manusia atau orang pribadi. Yang kedua, badan hukum.
Kemudian, yang meliputi objek hukum ada benda yang dapat berupa, yaitu terdapat pada pasal 503 KUH Perdata. Yang pertama yaitu benda berwujud, yang kedua benda tidak berwujud. Dan yang kedua adalah pasal 504 KUH Perdata. Ada dua macam juga, yang pertama adalah benda bergerak dan yang kedua adalah benda tidak bergerak. Nah, selanjutnya adalah macam-macam sumber hukum. Ada 6 macam sumber hukum. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, dan yang keenam adalah doktrin. Nah, apa itu sistem hukum? Sistem hukum merupakan seperangkat lembaga hukum atau prosedur dan aturan-aturan hukum yang beroperasi. Nah, selanjutnya adalah sistem hukum di Indonesia. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, sistem hukum Indonesia mempunyai unsur. Yang pertama, materi hukum, yang kedua, aparat hukum, yang ketiga, sarana dan prasarana hukum, yang keempat, budaya hukum, yang kelima adalah pendidikan hukum. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang hukum bisnis, dan sistem hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.